Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati dari D3 Teknik Informatika UNS NIM M3117072. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Sistem Informasi Simpan Pinjam pada Koperasi Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. Langsung saja, mari. Nah, ini merupakan tampilan awal, yaitu halaman login untuk koperasi itu sendiri. Nah, di sini nantinya kita akan login sebagai admin, teller, viewer, dan anggota. Yang pertama, kita login terlebih dahulu untuk admin. Nah, kita login. Kemudian di sini kita akan melihat kontrol panel toko, simpan pinjam maupun manajemen user. Di sini saya akan menunjukkan terlebih dahulu tentang manajemen user. Nah, di manajemen user ini kita bisa melihat list profil. List profil ini hanya bisa diinputkan satu kali, dan jika ingin menghapus, kita akan menghapus langsung. Misal kita akan menghapusnya, maka di sini ada input profil. Kita menuliskan Koperasi Pegawai Bank Indonesia Solo. Kemudian nomor telepon 0271. Nah, NPWP, kemudian alamat jalan. Kita mengisikan alamat, kemudian kita mengisikan ketuanya. Kemudian kita mengisikan pegawainya. Di sini ada 3 pegawai. Yang pertama, kemudian latar belakangnya sendiri kita mengisikan, kemudian kita juga mengisikan visi misinya, kemudian kita input fotonya. Kita input logo Bank Indonesia, kemudian kita submit. Nah, di sini akan nampak terlihat. Nah, ini nantinya akan ditampilkan pada dashboard simpan pinjam ataupun manajemen user, dan ini adalah input yang telah kita lakukan tadi. Nah, seperti ini. Kemudian kalau misal kita input salah, melakukan kesalahan dalam input, kita bisa mengetikkannya di sini di tombol edit tadi. Misal kita kurang menambahkan kantor perwakilan. Kantor perwakilan Bank Indonesia Solo. Nah, kita submit. Maka di sini langsung tampil di halaman dashboard manajemen user maupun koperasi simpan pinjam dengan Koperasi Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo. Setelah itu, di menu manajemen pegawai kita bisa melihat list akun, list peran, dan list pegawai. Untuk list pegawai sendiri kita bisa menambahkan datanya. Misal kita menambahkan data pegawai 12066 dengan nama Alin. Kemudian di sini kita bisa melihat apakah menikah atau belum. Jika menikah, juga sudah menikah, nanti kita bisa mengisikan nama suami atau istrinya. Jika tidak, nantinya juga tidak terisi. Kemudian kita mengisikan tanggal lahirnya, misal ini 505/1989. Kemudian tempat lahirnya itu di daerah Sukoharjo.
kemudian nomor KTP-nya misal kita isi, nomor HP-nya kita isi, kemudian jenis kelaminnya laki-laki dan mengisi alamatnya, alamat lengkapnya misal Sukoharjo, Jawa Tengah. Kemudian kita input foto, misal ini, kita submit. Nah, di sini nanti ada alim, dan nanti kita bisa mengeditnya jika kita melakukan kesalahan input. Setelah kita menambahkan data pegawai tersebut, si alim, kita menambahkan akun untuk login si alim. Yang pertama, tambahkan akun, kita mencari NIP-nya 17066. Kemudian dengan peran misal sebagai anggota nantinya, kemudian kita input username passwordnya, username-nya misal alim, passwordnya 17066, kemudian submit. Nah, di sini nanti alim sudah terdaftar. Detailnya seperti ini, bahwa tadi data pegawai yang kita inputkan seperti ini. Kemudian sebelumnya di koperasi pegawai ini ada 5 peran, dan stoker ini perannya untuk toko, untuk panel toko. Setelah itu kita ke simpan pinjam, panel simpan pinjam. Nah, di simpan pinjam ini ada data master berupa jenis simpanan, jenis bunga pegawai, bunga pinjaman, jenis pembayaran KSP. Nah, di sini ada jenis simpanan. Jenis simpanan sendiri di Koperasi Pegawai Kantor Perwakilan Bank Indonesia Solo itu ada 3, pokok, wajib, dan sukarela, dengan nominal yang bisa kita inputkan nantinya untuk generate di transaksi. Di sini saya tidak akan menemukan seperti biasa, seperti input biasa, karena sudah saya input semua, maka tidak akan saya demokan. Setelah itu sama dengan jenis bunga pinjaman, di sana ada flat dan anuitas. Setelah itu di jenis pembayaran ada tunai dan potong gaji. Nah, admin sendiri di peran ini hanya bisa melihat saja, dan untuk edit maupun hapus itu hanya di data master. Untuk data transaksi hanya bisa melihat saja data transaksinya seperti ini, cuma hanya bisa melihat. Kemudian selain edit, hapus ataupun lihat, si admin ini juga bisa melakukan laporan perekapan data. Misal di sini kita merekap data tabungan yang ada di koperasi dengan filter berdasarkan tanggal. Kalau misal berdasarkan per tanggal, kita mengisinya nanti per tanggal misal ini. Jika kita mengisinya per bulan, maka kita akan memilih bulannya apa, misal kita pilih bulan Agustus, kemudian tahunnya 2020. Jadi ketika bulan mengisinya itu bulan dan tahun. Namun jika filternya itu per tahun, filternya itu terisi untuk tahunnya saja. Nah, untuk tahunnya ini difilter berdasarkan input tanggal daftar, rank tanggal daftar itu. Jadi misal ketika tanggal daftar ini kita input 0308/2020, maka tahun yang terpilih itu 2020. Sedangkan misal kita sudah melewati tahun, misal ini 2021, maka ini nantinya jika di data ini ada 2021, maka di sini ada 2020 dan juga 2021 begitu. Karena ini datanya hanya 2020, maka
tahunnya itu mensortir 2020 saja. Misal kita contohkan per bulan Agustus 2020, kita akan memfilternya seperti ini. Nah, di sini nanti kita bisa mengekspor Word atau kita bisa mengekspor Excel, dan juga kita bisa mengekspor sebagai PDF juga. Gitu. Kemudian untuk filter simpanan transaksi ini hampir sama dengan fitur filter berdasarkan tanggal tadi. Nah, kemudian kita melakukan laporan tipe transaksi ini juga hampir sama dengan yang sebelumnya. Setelah itu kita ke laporan rekap sukarela. Nah, di laporan rekap sukarela ini kita rekapnya berdasarkan tanggal, misal tanggal mulai dan tanggal selesai. Misal ini kita tanggal 7 dan ini tanggal 7 Agustus. Nah, kita mencari datanya. Nah, di range tanggal antara 7 Juli sampai 7 Agustus ini hanya ada satu data sukarela, dan ini direkap. Jadi tanggal 3 Agustus itu ada transaksi sebesar pemasukan 210.000 dan kreditnya itu, pengeluarannya itu 20.000, dan hasilnya saldonya ini 190.000. Nah, di sini hampir sama seperti tadi, bisa export Word, Excel ataupun PDF. Setelah itu selain di sukarela saja, kita juga bisa merekap simpanan secara keseluruhan dari simpanan wajib, pokok ataupun sukarela. Jadi untuk melihat pemasukan di koperasi juga, keuntungannya itu. Misal ini 7 Juli dan ini sampai 7 Agustus. Kita melakukan pencarian. Nah, di sini tanggalnya ini kita filternya itu berdasarkan tanggal dan juga nama simpanan. Misal ini 3 Agustus itu ada simpanan pokok sebesar 150 pemasukannya, dan nantinya total saldo pemasukan simpanan ini penambahan dari beberapa jenis simpanan dan tanggal yang ada di transaksi koperasi. Kemudian nantinya kita juga bisa mengekspor Word, Excel ataupun PDF. Misal kita sebagai contoh Word. Sambil menunggu. Nah, di sini kita bisa melihat data tadi, kita bisa cetak laporan gitu. Kemudian selanjutnya kita login sebagai teller. Nah, untuk fungsi teller ini disimpan pinjam berfungsi untuk melakukan transaksi simpan ataupun pinjam. Jadi untuk yang pertama kita melakukan simpan dulu. Nah, sebelumnya di menu simpanan ini kita bisa melihat jenis simpanan, list tabungan anggota, dan riwayat transaksi simpanan. Untuk jenis simpanan ini merupakan input data master dari admin. Jadi fungsi dari teller sendiri ketika melihat jenis simpanan itu, master jenis simpanan itu hanya melihat saja, nggak bisa edit ataupun hapus gitu. Apalagi menambah itu tidak bisa, hanya bisa melihat saja. Dan teller itu hanya bisa melakukan transaksi tabungan anggota dan riwayat transaksi simpanan. Jadi kita melakukan transaksi daftar tabungan anggota.
tadi karena kita sudah menambahkan anggota dengan nama Alim, kita Alim. Nah, untuk kode simpanan ini otomatis jika ini simpanan pokok, maka ini otomatis SP004. Jika ini simpanan wajib, maka ini kode simpanan SW. Itu generate dari master jenis simpanan yang ada di admin. Jika ini simpanan sukarela, maka ini SS begitu. Untuk tanggal daftar ini tanggal daftar sekarang yang ada di desktop. Misal Alim, kita melakukan simpanan pokok, kita submit. Di sini ada data Alim, kemudian kita menambahkan lagi Alim dengan simpanan wajib. Kita menambahkan lagi Alim dengan simpanan sukarela. Nah, jadi atas nama anggota Alim itu ada Alim, itu ada simpanan pokok, wajib, dan sukarela. Kemudian kita melakukan transaksinya. Nah, transaksi ini kita bisa store ataupun tarik. Kita melakukan store terlebih dahulu. Untuk store tadi kita bisa melihat misal SP ya. SP tadi yang terakhir kan Alim. Nah, di sini nantinya akan mencari nama anggota. SP004 ini dengan nama anggota Alim, nama simpanan pokok. Misal kita ketik ini namanya Safira, maka itu bisa juga menambah, tapi kita akan menambahkan datanya Alim, SP004. Setorannya 50.000. Kemudian kita submit. Nah, kemudian kita melakukan transaksi lagi. Transaksi simpanan wajib dari si Alim. Kita submit. Dan kita akan menambah lagi simpanan wajib dari si Alim. Maaf, simpanan sukarela dari si Alim. Alim simpanan sukarela. Nah, untuk simpanan sukarela ini tadi sebelumnya di simpanan pokok dan wajib, besar setoran ini generate dari jenis simpanan nominalnya. Jadi untuk simpanan pokok dan simpanan wajib itu generate nominalnya itu 50.000, sebesar 50.000. Sedangkan untuk simpanan sukarela sendiri kita menginputkan sendiri. Karena berupa sukarela, jadi kita bebas mau input nominal berapa saja. Misal kita input 200.000. Nah, untuk saldo akan bertambah 200.000 gitu. Misal nih karena kita butuh uang, kita akan menarik dana. Nah, untuk penarikan dana ini hanya bisa dilakukan jenis simpanan sukarela saja. Nah, simpanan sukarela ini akan terlihat saldonya 200.000. Nah, kita akan menarik 10.000. Maka saldonya ini. Nantinya kita akan bisa mengecek list tabungan dari si Alim. Misal Alim. Nah, untuk Alim ini sukarelanya kita bisa lihat transaksinya itu pemasukannya 20.000 dan pengeluarannya itu 10.000, maka saldo yang ada di koperasi ini si Alim memiliki 190.000. Begitu untuk transaksi. Kemudian selain melakukan simpanan, kita bisa melakukan pinjaman. Untuk tambah pinjaman, di sini ada 4 jika dia bukan anggota. 1, 2, 3 itu karena NIP tidak ada di data, maka NIP tidak ditemukan.
Jadi ditambah data pinjaman ini ada NIP tidak ditemukan, bukan anggota, dan juga pinjaman belum lunas. Nah, karena Alim belum meminjam, kita akan menimbulkan Alim belum meminjam. Nah, ketika salah NIP 17066. Nah, karena Alim belum meminjam, maka di sini akan langsung ke form tambah. Misal ini flat. Nah, untuk besar bunga ini kita bisa melihat nominalnya berapa. Kemudian nama anggota Alim, besar pinjamannya kita bisa menuliskan 120 juta misal. Lama angsurannya itu 120 juta, kemudian lama angsurannya itu 36 kali. Maka di sini total angsuran per bulannya itu 4.533 sekian dengan gaji misal 10 juta. Nah, di sini terdapat minimal bayar angsuran yaitu 5 juta. Kemudian kita mengajukan tanggal mengajukannya misal tanggal ini. Kita mengkalkulasikan. Nah, si Alim ini jika 120 juta maka transaksinya seperti ini. Kalkulasi pinjamannya bahwa angsuran pokok sekian, nominal sekian. Nah, total angsuran itu merupakan angsuran pokok ditambah nominal bunganya yaitu 453 karena flat, maka total angsuran, nominal bunga dan angsuran pokok itu sama semua. Nah, untuk sisa pokok pinjaman ini saldo sisa yang harus dibayarkan bulan berikutnya, kurangannya berapa, begitu kita proses. Setelah kita proses, maka nama Alim ini diproses status pengajuannya, maka di data pembayaran maupun aksi ini kosong, tidak bisa diaksi. Kemudian kita login sebagai viewer. Nah, karena butuh validasi dari ketua sendiri itu sebagai viewer. Maila viewer, kemudian login. Nah, di viewer ini ketuanya bisa melihat data saja beserta validasi pinjaman. Di validasi pinjaman ini ketua bisa melakukan konfirmasi ataupun tolak. Jika melakukan konfirmasi, nantinya di tombol aksi langsung disable. Jika diproses, maka aksinya masih bisa kita klik. Namun jika sudah diproses, maksudnya diterima ataupun ditolak, maka aksinya akan di-disable. Setelah kita konfirmasi. Nah, setelah kita konfirmasi, maka ini si teller bisa melakukan transaksi pembayaran angsuran. Jadi ketika pinjaman ini teller bisa melakukan pembayaran tagihan dari si anggota. Misal si anggota ini, si Alim ini melakukan pembayaran. Nah, untuk tanggal angsuran ini otomatis tanggal dari pelaksanaan pembayarannya sendiri. Kemudian nantinya kita juga akan bisa mencetak datanya. Nah, misal kita percobaan dengan atas nama Alim tadi melakukan peminjaman lagi, maka di sini peminjaman belum lunas, maka harus dilunasi terlebih dahulu. Jadi di sini nantinya
tombol aksi ini ada bayar dan pelunasan. Jika si atas nama Alim ini akan lunas, maka ini dilunasi. Nah, maka aksinya ini sudah tidak ada lagi. Kemudian si Alim ini akan melakukan pinjaman, maka si Alim ini bisa melakukan pinjaman karena tagihannya sudah lunas. Nah, ini Alim bisa melakukan pinjaman lagi. Setelah kita menemukan admin, teller, dan viewer, selanjutnya kita melihat si anggota dengan nama Alim. Kita login Alim sebagai anggota. Nah, si Alim ini hanya bisa melihat data tabungannya sendiri di simpanan pokok ataupun simpanan wajib atau simpanan sukarela. Dan untuk pinjaman sendiri, Alim hanya bisa melihat status pengajuannya dan list tagihan pembayarannya. Begitu. Nah, itu tadi merupakan demo project tugas akhir saya. Jika ada yang masih mengganjal atau ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar atau mengirimkan pertanyaannya di kontak person saya. Terima kasih.